Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel Syncrate ya. Kembali lagi bersama saya Raka Atarsya ya. Biasanya kita hari ini ngebahas yang beda. Apakah biasanya hari ini kita biasanya kita ngebahas kayak film ya, kita main game, live stream ya. Tapi ya hari ini kita akan bahas tentang sebuah pelajaran ekonomi. Oke? Jadi ini adalah video yang sebenarnya bisa jadiin radio juga ya. Jadi bisa teman-teman taruh juga handphonenya. Dan ini terinspirasi dari channel Tara Arts Game Indonesia ya. Terima kasih Bang Tara kalau Bang Tara nonton video ini. Mohon maaf ya. Saya mau pakai gaya kontennya buat tugas sekolah ya. PJJ, pembelajaran jarak jauh atau biasa kita kenal BDR. Belajar dari rumah. Oke Bang Tara ya. Halo Bang Tara, ya sehat Bang, alhamdulillah ya. Oke, jadi kita di sini bakal bahas tentang APBN dan APBD begitu ya. Jadi seperti tadi saya bilang ya, bahwa ini bisa ditaruh aja begitu handphonenya. Kalau misalkan sambil ya nonton TV atau sambil belajar, sambil ngapain lah ya, bisa sambil dengerin lah begitu intinya. Oke. Daripada buang-buang waktu lagi, tadi sebenarnya kita udah rekaman juga itu sampai 36 menit ya, 37 46 detik, 37 menit namanya begitu ya. Nggak tahu yang ini sampai berapa menit lagi karena tadi rada kurang aja begitu ya. Ya udah, jadi kita langsung aja kita bahas APBN dulu yang pertama ya. Jadi kita nggak usah bahas-bahas sampai banyak-banyak dulu ya. Kita bahas yang simpel-simpelnya aja dulu ya. Dari APBN dan APBD begitu. Karena yang saya tahu tentang APBN dan APBD juga tidak terlalu banyak, belum terlalu banyak, bukan tidak terlalu banyak begitu ya. Aduh. Oke dah pokoknya saya nggak ngemis subscribe, saya nggak ngemis viewers, saya nggak ngemis like, saya nggak ngemis macam-macam. Ya kalau boleh buat ya, kalau boleh begitu ya, subscribe. Sama yang ngemis bro. Aduh, ya udahlah. Ya, biar apa? Monetize. Butuh nih, monetize. Beneran dah. Income, butuh monetize, oke? Udah. Kita bahas dari APBN dulu. Jadi apa sih itu APBN? APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat dengan APBN. A. Anggaran, P. Pendapatan, B. Belanja, N. Negara. APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Oke, jadi gini, kalau saya belajar begini nih ya. Kalau kita belajar begini nih. Kalau saya pribadi nih ya, belajar itu bukan dari menghafal gitu, tapi dari pemahaman. Buat apa hafal kalau nggak paham? Begitu. Makanya beruntung banget ya zaman sekarang akhirnya ada menteri pendidikan yang sangat revolusioner, sangat visioner, sangat berinovasi banget. Karena benar begitu ya. Ujian nasional dihapusin karena apa? Cuman ngapal doang. Ngapal doang habis UN udah lupa. Beneran, nggak bohong. Ngalamin sendiri, sudah UN udah lupa begitu. Jadi untuk gaya belajar zaman sekarang tahun 2021 bukan lagi ngapal, yang penting paham gitu. Ya jadi sini kita bikin sepaham mungkin aja lah gitu, nggak usah pakai hafal-hafalan lah ya. Buat apa ya hafal-hafalan, penting paham begitu ya. Karena buat apa ya hafal, karena kalau kita punya ilmu tuh dipakai bukan dihafal begitu intinya ya. Nah kan ya. Jadi kalau masih ada teman-teman yang pengen banget, aduh UN sono dah, kasih mesin waktu dia buat perjalanan ke tahun 1921 lah ya. Karena ya lebih mungkin ya, karena pendidikan kita itu udah tertinggal 128 tahun. Oke, jadi kemana-mana bahas ya. Jadi APBN jadi kemana-mana, oke. Jadi tadi APBN adalah apa? Anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Apal kan langsung begitu. Karena paham. Kalau nggak paham susah apa ya. Oke. Jadi apa nih? Notif biasaan. Ya udah. Jadi apa nih ya? Definisi dari APBN. Gitu. Jadi APBN itu definisinya adalah simpelnya adalah memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara. Simpel itu. Memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara. Jadi pendapatan dan pengeluaran negara itu disebut dengan APBN. Ya. Kalau misalkan simpelnya adalah gaji negara. Gaji negara, simpel gitu. Buat apa sih ini gaji negara ini? Jelas, poinnya gampangnya begini. Pedoman untuk melaksanakan tugas kenegaraan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat.
Intinya itu. Intinya itu. Penerimaan dan pengeluaran definisinya. Memuat rincian pengeluaran dan penerimaan negara. Tujuannya adalah pedoman untuk melaksanakan kegiatan negara, ya, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga kemakmuran rakyat. Itu gitu. Tujuannya begitu, ya. Dengan cara kita memahami materi sekolah, insya Allah, ya, dengan cara hafal, ya, ya bentaran doang, tapi kalau kita paham kan, ya alhamdulillah gitu sampai panjang begitu. Oke. Karena penonton saya juga rata-rata umur 18 sampai 24 tahun, ya mungkin udah tahu beginian. Ya kalau misalkan bete dengerin saya ngoceh begini, tinggal aja nggak apa-apa gitu. Karena ini tugas sekolah, ya. Itu. Oke, kenapa ini tidak tidak dibuat secara tidak publik, ya. Ben saya buat publik aja karena ya lumayan buat naikin analisis gitu, ya. Analisis di YouTube tuh biar ya naik lah gitu, ya. Nggak apa-apa lah mau nonton cuma 1-2 doang ini video, nggak apa-apa lah, yang penting ya publik lah gitu lah, pasrah aja nih mah. Oke, ya kita akan bahas fungsi APBN dulu, ya. Oke, jadi fungsi APBN itu ada 6 fungsi. Yang pertama adalah otorisasi, ya. Yang kedua adalah perencanaan. Yang ketiga adalah pengawasan. Yang keempat adalah alokasi. Yang kelima adalah distribusi. Yang keenam adalah stabilisasi. Oke, otorisasi itu apa sih? Yaitu untuk melaksanakan pendapatan dan belanja. Jadi ya APBN, otorisasi itu kayak APBN-nya gitu, simpelnya gitu. Jadi otorisasi itu adalah APBN gitu, jadi undang-undang. Ya makanya penjelasannya adalah melaksanakan pendapatan dan belanja negara. Itu APBN. Kedua adalah perencanaan. Poinnya apa? Untuk merencanakan kegiatan. Jadi misalkan duitnya ini bakal kemana, larinya kemana, alokasinya kemana, dan lain sebagainya. Perencanaan, ya. Yang ketiga adalah pengawasan. Simpelnya pengawasan itu apa sih? Ya simpelnya begini. Pengawasan itu untuk menilai kegiatan, ya, sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau misalkan gak sesuai dengan ketentuan, harusnya kesini kok kesini. Nah ada update tuh, ya kan? Nah udah bertindak yang gak jelas begitu. Biasanya siapa yang bertindak? Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalaupun terjadi korupsi, kalau kagak ya kagak begitu. Alokasi, ya. Apa ini? Maksudnya alokasi itu mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Jadi supaya apa sih namanya tadi kan Ane udah bilang kan? Ane udah bilang tadi apa namanya? Dialokasikan kemana? Maksudnya ditaruh di mana nih begitu duit kita, begitu kan? Supaya apa? Supaya ya nggak boros duitnya begitu. Jadi gajinya itu nggak numpang lewat begitu. Karena kalau misalkan kita ngerasin gaji kita numpang lewat doang, nah tandanya ada nggak beres sama perencanaan keuangan kita gitu. Yang kelima ada distribusi, yaitu untuk keadilan dan kepatutan gitu. Jadi supaya tidak terjadi kesenjangan sosial, karena yang terjadi di lapangan adalah kesenjangan sosial di Indonesia itu masih sangat tinggi sekali dibanding dengan negara Jepang contohnya, ya. Jepang itu udah udah ya hampir dibilang nggak ada kesenjangan sosial lah. Si kaya nggak kelihatan kaya, si miskin nggak kelihatan miskin. Oke, kalau kita lihat gitu orang luar negeri, kalau orang luar negeri itu kaya ya, sebenarnya nggak kaya juga, biasa aja karena kesenjangan sosialnya nggak ada, ketutup rata. Kalau di Indonesia kan kelihatan banget. Oh iya dia begini gitu. Kalau luar negeri kan kita nonton film, nonton berita dan sebagainya, atau kita ketemu bule begitu, ya kan? Oh kelihatannya kayak orang kaya, ya gitu. Karena apa? Kesenjangan sosialnya itu nggak ada, jadi kayak semuanya udah kelihatan kaya begitu. Tingkat kemiskinannya sudah berkurang. Yang keenam adalah stabilisasi. Ya, untuk apa nih? Untuk keseimbangan fundamental perekonomian gitu. Jadi supaya stabil gitu nilai keuangannya, nggak rendah gitu. Jadi stabil, naik landai gitu, ya. Gitu. Itu dari fungsi APBN, ya. Nah, penerimaannya dari mana? Penerimaannya ya ada dua macam, yaitu pendapatan dalam negeri dan juga hibah. Ya. Pendapatan dalam negeri itu dibagi lagi menjadi dua. Apa? Penerimaan pajak sama penerimaan yang bukan pajak. Apa sih? Pertama kita ke penerimaan bukan dari pajak dulu, ya, yaitu hibah. Nah, hibah ada yaitu bentuk uang, bentuk barang, bentuk jasa, atau bentuk surat berharga. Biasanya sih kalau yang aneh tahu nih, uang
buat hibah ini kayak misalkan kayak ya obligasi, saham, investasi begitulah. Dari situ investor luar negeri kayak investor luar negeri kayak Indonesia begitu kan, terus kayak ya investor dalam negeri juga yang berinvestasi di negaranya, terus surat berharga, saham gitu ya, atau obligasi ya, surat utang gitulah macam-macam. Terus ada juga penerimaan pajak. Nah, pajak ini dibagi jadi dua lagi. Ada pajak dalam negeri sama pajak luar negeri atau perdagangan internasional gitu. Pajak dalam negeri itu ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah pajak penghasilan, PPH. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya gaji ya, udah kerja, ada yang udah kerja nih, ada kan namanya NPWP ya. Nah, itu biasanya buat pajak. Itu PPH. Jadi gitu. Misalkan punya gaji 10 juta, pajak misalkan berapa persen gitu dipotong. Gitu tetap dipotong pajak gitu. Terus juga ada pajak pertambahan nilai. Jadi kalau teman-teman kok iPhone mahal ya? Kok Lamborghini mahal ya? Biar tahu nih. Karena apa? Karena ada pajak pertambahan nilai. Itu. Terus juga kena lagi pajak satu lagi. Apaan tuh yang barang-barang mewah? Yaitu pajak penjualan barang mewah. Begitu. Jadi kalau kita beli apa namanya? Kita beli iPhone ya, iPhone di Singapura taruh lah begitu. Itu kan jadi apa ya? Kalau kita masukin kardus, maka kita akan ketahan di bea cukai. Makanya kita pegang gitu supaya bea cukai, oh ya udah ini HP milik dia gitu kan, nggak pengen dijual, nanti sangkanya pengen dijual, kita masukin kardus gitu. Nah, ini masih dibahas di grup-grup RT ya, yaitu adalah PBB, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan, tapi pajak bumi dan bangunan. Buat apa sih pajak bumi dan bangunan ini? Ya buat ya bumi dan juga pembangunan di daerah kita gitu, di negara ya. Dan juga cukai ya, tahu lah ya cukai ya, custom protection, cukai ya tahu lah. Oke, pajak perdagangan internasional itu ada dua juga, yaitu ada bea impor dan bea ekspor. Ya mungkin ya kalau salah ya mohon maaf, mungkin nih yang dinamain dengan devisa mungkin ya, bea impor dan bea ekspor. Jadi kalau misalkan kita dagang ya, kita ekspor sampai ke luar negeri ya, nanti akan ada bea ekspor. Kalau kita beli barang dari luar negeri, maka akan ada bea impor gitu. Oke, penerimaan yang pajak itu adalah hasil SDA. Kemudian bagian negara atas laba badan usaha milik negara. Jadi dalam satu tahun itu kan negara itu punya perusahaan BUMN ya, terutama yang negeri ya. Yaitu ada contohnya ya, sebut aja merek PLN ya, Telkom, apalagi banyak ya, banyak sih sebenarnya. Nah, itu dalam perusahaan kan pasti kalau ada juga ya, ada laba, syukur-syukur ya. Apalagi kalau BUMN kita pakai ya, misalkan ada yang pakai internet IndiHome, kita pakai tiap hari ya kan, kita bayar tiap hari juga, untung kan, pasti untung. Terus juga kita pakai listrik juga, kita bayar listrik tiap bulan begitu kan. Nah, begitu pasti untung. Nah, untung-untungnya itu di mana? Jadi kalau perusahaan BUMN itu yang megang saham itu terbesar biasanya dipegang sama pemerintah. Jadi labanya itu harus dikasih ke pemerintah, atau biasa yang kita kenal dengan dividen gitu. Oke, jadi ada juga pendapatan Badan Layanan Umum, BLU, dan PNBP begitu ya. Itu sumber penerimaan APBN gitu. Ya udah, kita bahas sampai ke pengeluaran APBN aja ya, habis itu kita ke APBD supaya durasinya nggak kepanjangan ya. Pengeluaran APBN itu ada berapa sih? Ya ada 3, yaitu berdasarkan organisasi, berdasarkan fungsi, dan berdasarkan jenis barang. Berdasarkan organisasi itu yaitu ini belanjanya ya, belanjanya itu dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga. Nah, jadi duit misalkan 5 triliun buat Kementerian Kesehatan nih gitu, misalkan gitu contohnya ya, dialokasikan kepada bendahara umum yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Jadi ya dikasih nih ke Menteri Keuangan sekian triliun gitu buat ngatur nih gitu ya. Atau dengan berdasarkan fungsinya kayak misalkan pelayanan umum ya, pertahanan nih 5 triliun buat keamanan pertahanan ya. Terus juga sekian triliun buat ekonomi, sekian triliun buat lingkungan hidup, fasilitas umum ya, pariwisata, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Buat kayak gitu-gitu yang tadi udah dibilang begitu kan di awal. Buat ini, buat itu gitu. Buat apa? Belanja negara.
Ada juga berdasarkan jenis barang, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial. Jadi belanja pegawai itu bukan pegawai-pegawai yang kayak ya misalkan bapak kalian kerja gitu di perusahaan, bukan. Tapi kalau bapak kalian PNS, nah itu PNS. Jadi belanja pegawainya itu belanja PNS, pejabat gitu, bukan yang orang-orang kerja di perusahaan swasta. Semakin banyak PNS, maka akan semakin besar belanja negaranya. Makanya sekarang banyak banget sekolah kedinasan yang mengurangi atau merubah regulasinya, yang tadinya lulus langsung jadi PNS atau jadi PNS, sekarang enggak. Jadi lulus ya tetap ada ada tes lagi untuk jadi PNS. Dan biasanya ya untuk stan sendiri sih saya udah baca ya, untuk stan sendiri dia itu kalau misalkan nggak diterima jadi PNS, maka nggak dikumut biaya tanggungannya gitu kan. Kalau di stan itu kan gratis ya, UKT-nya nggak ada, gratis gitu. Biar apa? Supaya kalian jadi orang begitu kan. Nah kalau misalkan udah jadi PNS ya nggak diterima, nggak dimintain tuh pungutan biayanya. Tapi kalau misalkan nggak jadi, biasanya tuh stan tuh tadinya dimintain gitu, sekarang udah nggak. Karena apa? Kalau tadinya kan dia langsung auto PNS kan, sekarang nggak. Karena karena dari berita kemarin bahwa utang negara yang juga semakin gede, maka pembelanjaan negara akan semakin besar ketika banyak banget orang yang ingin daftar di stan. Di stan sendiri itu udah ngurangin kuota siswanya menjadi dari 3.000 menjadi 1.000. Udah dikit banget dari stan ya. Biasanya 3.000 deh 1.000. Ya itu ya untuk buat ngurangin belanja negara, supaya juga Indonesia itu menjadi negara yang maju begitu ya. Supaya apa? Contoh negara maju itu biasanya adalah dengan bergeraknya sektor-sektor swasta seperti Amerika. Amerika itu disebut dengan negara swasta karena banyak banget perusahaan swastanya yang mengglobal. Contoh Google, eBay, Amazon, Facebook, WhatsApp, Instagram, ya banyak. Contohnya begitu ya, Google ya begitulah. Maka kalau negara udah banyak sektor swastanya, maka negara itu disebut sebagai negara maju karena GNP-nya udah lebih besar daripada GDP-nya. GDP apa? GDP sama GNP kah? Gitulah ya. NNP apa PDB begitulah ya. Pokoknya harus lebih gede itunya, NNP kalau nggak salah ya, daripada PDB, supaya negara menjadi negara maju. Itu untuk itu sih kebijakannya ya kalau kita telaah. Makanya kita kalau nerima kebijakan, nerima regulasi, jangan langsung kita telan mentah-mentah. Kita terima dulu, kita cerna dulu bagaimana. Oh ternyata buat ini dan buat itu. Itu hasil analisa saya. Kalau misalkan bener ya begitu, kalau misalkan salah ya udah, karena kita manusia juga tempatnya salah. Oke, jadi kita dari bahas APBN, kita akan bahas ke APBD-nya. Jadi APBD itu sama kepanjangannya, akronim dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kalau APBN itu negara, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau APBD itu ya daerah. Intinya gitu. Kalau APBN itu nasional, D itu daerah. Gitu kayak kita DPR ya, dan perwakilan rakyat tanpa ada D-nya, maka yang tempatnya yang buat nasional. Tapi kalau misalkan DPRD berarti tempatnya buat yang di daerah-daerah. Apa sih definisi dari APBD? Ya, sama, yaitu memuat rincian pendapatan dan pengeluaran daerah. Bedanya cuma daerah dan nasional aja. Beda cuma itu aja. Kalau APBD itu buat ya daerah-daerah, misalkan kayak buat provinsi Aceh, provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, ya Kalimantan Barat, atau Bali, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, ya Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, begitulah. Punya APBD-nya masing-masing. Gitu. Tujuannya sama, yaitu untuk pendoman pendapatan dan belanja daerah. Sama. Pokoknya APBN dan APBD itu sebenarnya definisi dan tujuannya itu sama. Bedanya apa? Bedanya kalau APBD itu untuk daerahnya sendiri. Contoh, Jakarta punya APBD sekian, ya udah buat Jakarta aja, bukan buat negara. Tapi kalau misalkan APBN, ya udah buat negara. Oke, maaf. Ya buat negara gitu. Ya. Fungsinya sama kayak APBN tadi, ada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ada 6 juga sama, ya. Selebihnya sama banget APBN dan APBD. Bedanya apa? Kalau APBN itu untuk nasional, kalau D itu untuk daerah. Gitu.
Nah, yang beda cuman dari sumber pendapatan dan jenis pengeluarannya. Kalau dari sumber pendapatannya ada sedikit perbedaan, yaitu ada pendapatan asli atau disebut dengan PAD, ada dana pertimbangan, dan juga lain-lain pendapatan. Ya, contohnya apa? PAD, ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada kekayaan daerah yang dipisahkan. Ya, saya belum paham tentang kekayaan daerah yang dipisahkan itu maksudnya apa. Tapi kalau pajak daerah ya misalkan kayak PBB tadi ya, kayak misalkan iya bener. Terus pajak ya pajak-pajak daerah mungkin yang memang ada sesuai dengan kebijakan daerah tersebut, daerah masing-masing. Ada dana pertimbangan, itu kayak dana bagi hasil. Bagi hasil itu apa? Yaudah gampangnya bagi hasil itu kayak investasi lah gitu. Kalau kita investasi misalkan ya, A dan B mau bikin usaha ya, usaha misalkan usaha sepatu, jualan sepatu. Nah terus saya pengen investasiin nih, dia kurang dana, dia nyari investor. Ya udah saya investasi sekitar, misalkan dia punya modal masing-masing 60 juta ya, berarti kan dia punya modal 120 juta. Terus dia butuh modal lagi berapa? Misalkan dia butuh modal lagi banyak lah, yaudah saya taruh sekitar 300 juta. Nah duit saya 300 juta itu dalam waktu 1 tahun maka akan menghasilkan return, keuntungan. Keuntungannya macam-macam tergantung tingkatnya berapa persen. Nah bagi hasil itu sama kayak ya, berarti kita kayak investasi begitu ya. Dalam waktu 1 tahun ya, tadi kita oh ya, APBN dan APBD ini adalah anggaran yang diterima dalam waktu 1 tahun, bukan per bulan lah ya, pokoknya setahun. Nah jadi hampir mirip nih ya. Kalau kita main-main investasi saham begitu ya kan, itu kan ada namanya pembagian dividen ya, dalam kayak artian biasanya dividen itu ya 1 tahun sekali. Sama negara juga dapat dividennya begitu ya. Misalkan kita lihat tuh si A sama B, dia bikin perusahaan, terus saya kasih duit 300 juta buat investasinya. Nah yaudah, habisnya dari dalam waktu 1 tahun dia punya keuntungan sekian, kita hitung-hitung sekian, maka saya dapat dividen misalkan taruhlah berapa juta gitu. Begitulah contohnya ya, dana bagi hasil. Dana alokasi umum dan alokasi khusus tergantung gimana ya. Kalau alokasi umumnya ya gimana, alokasi khususnya gimana, setahu saya ya. Lain-lain pendapatan ada hibah dan dana darurat. Mungkin kayak dana darurat kayak misalkan dapat transferan mungkin dari presiden, atau dapat gimana, belum ngerti sih ya. Mungkin kalau ada yang ngerti boleh komentar di bawah. Oke, jadi jenis pengeluarannya itu apa? Oke, jadi jenis pengeluarannya itu ada berdasarkan organisasi atau berdasarkan fungsi dan berdasarkan jenis barang. Organisasi ya hampir sama seperti APBN, yaitu untuk kayak Badan Sekretariat Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR, Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi garing Kabupaten garing Kota, Dinas Pemerintahan tingkat Provinsi garing Kabupaten garing Kota, Lembaga Teknis Daerah Provinsi garing Kabupaten garing Kota. Berdasarkan fungsinya apa? Sama kayak APBN. Sama banget. Pelayanan umum, pertahanan ketertiban keamanan, ekonomi, perlindungan, perumahan, pemukiman, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Ya mohon maaf kalau cepet-cepet karena ini juga saya udah ngantuk ya. Udah jam berapa? Udah jam setengah 11 rekamannya. Ya Allah, beneran dah. Berdasarkan jenis barang yaitu ada belanja langsung ya, kayak tadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Ya kayak tadi buat gaji PNS, terus juga barang dan jasa atau kayak ya butuh, misalkan emang kata negara juga nggak pakai belanja gitu kan, butuh kertas, butuh printer, butuh pulpen dan lain sebagainya. Belanja modal juga ya. Terus belanja tak langsungnya kayak ya belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah sosial, bantuan sosial ya, belanja bagi hasil gitu. Kayak tadi bagi hasil, dana bagi hasil dapat memang setiap tahun gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak tambahin lagi ya investasi kita, maka kita nggak akan dapat lagi di tahun berikutnya. Biar kita dapat lagi tahun berikutnya gimana? Ya keluarin lagi duitnya gitu. Ya kan, jadi kayak duitnya terus gimana kita dapat untungnya? Ada untungnya ya gitu. Ya tergantung bagaimana cara Anda yang ingin jadi investor, bagaimana mengatur keuangan Anda, macam-macam ya. Ya begitu. Kayak tadi tuh dikeluarin lagi belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kayak misalkan butuh inilah, butuh itulah karena ada suatu yang namanya cabang bayi, cabang children ya, astagfirullahaladzim, kayak bencana begitu ya.
Gitulah pokoknya. Oke, mungkin sampai sini aja dulu ya untuk apa namanya penjelasan tentang APBN dan APBD. Jadi simpelnya adalah APBN itu adalah untuk rincian pendapatan dan pengeluaran ya negara, APBN. Kalau APBD adalah memuat rincian pendapatan dan pengeluaran daerah. Intinya gitu. Bedanya apa? Ya bedanya negara dan daerah. Dan juga dari sumber pendapatannya, kalau pendapatan di negara itu ada banyak ya, kayak tadi ada pajak juga macam-macam, pajak PPh, PPN, pertambahan nilai, dan banyak-banyak lagi, ada cukai, dan juga ada PBB. Kemudian dari macam-macam lah ya. Ada juga dari apa namanya apa yang bukan pajak dan lain sebagainya tadi ya. Lupa tadi baru ngomongin udah lupa cuy. Aduh ya. Ya begitulah memang manusia. Ya udah. Mungkin ya segitu aja. Karena bisa jadi manfaat buat kita semua. Ya ini beda banget ya biasanya ya. Kita bahas film, bahas apa lagi? Bahas apa namanya? Game, kita bisa live stream. Tadi saya mau live stream tapi tiba-tiba dapat WhatsApp dari grup, ternyata harus bikin tugas video ini. Udah karena nggak bisa juga, mohon maaf ya, karena nggak bisa juga pakai facecam dan lain sebagainya, cukup pakai audio aja karena ya nggak bisa lah ke situasinya lah gitu. Jadi begini aja lah, mudah-mudahan ya pandemi cepat berakhir. Mudah-mudahan yang masih sekolah udah dapat income ya. Income dari mana kalian ya, macam-macam ya, buat income. Kemudian kita juga dapat income semua. Ada janji negara aja dapat income nih, itu juga pengen dapat income begitu ya. Oke, saya mau bahas sedikit dulu tentang apa namanya, kalau kita bahas ini ya, ini adalah moneter lama, moneter kuno. Ngelihat devisa, ngelihat ini dan sebagainya, lama, kuno banget lah. Mudah-mudahan negara kita bisa nerapin sistem MMT, Modern Monetary Theory, dengan penerapannya yaitu adalah dengan printing money. Jadi duit butuh berapa kita print aja. Ulah, nggak usah pakai utang-utang. Lo ntar inflasi dong. Ya nggak akan inflasi kalau duitnya itu langsung diserahkan kepada pemegang tender. Jadi duitnya itu nggak keluar lewat Bank Indonesia, tapi langsung aja salurin ke tendernya begitu. Jadi uang itu nggak beredar di masyarakat. Dan nanti ketika sudah balik modal dari infrastruktur yang sudah dibuat, maka uangnya ya langsung aja dibakar gitu. Jadi supaya apa nggak terjadi inflasi gitu. Jadi uang langsung dibakar, uang dibakar, maka dari kan bisa kita bikin contoh kereta pakai printing money. Karena setiap hari ada orang ada naik kereta, kalaupun dananya itu udah balik modal tapi ada yang naik kereta kan, nah nanti itu jadi pendapatan nasional tanpa utang, ya kan gitu. Mudah-mudahan di tahun 2000 berapa ya, 2030 sampai 2045 kita ada grand plan 100 tahun Indonesia merdeka. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara big country, bukan negara superpower lagi tapi big country ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa memaksimalkan bursa ikan, pasar ikan, karena kita merupakan negara yang maritim ya, poros maritim dunia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi dengan konsep moneter yang lebih modern, nggak pakai konsep yang lama seperti ini. Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi negara yang sangat super power dan bisa menjadi negara yang big country. Oke ya. Karena 100 tahun ke depan adalah kita anak-anak muda yang mendapat mandat untuk menjalankan misi kita sebagai generasi penerus bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oke, segitu, terima kasih. Mohon maaf banget kalau misalkan durasi kepanjangan, tapi biasanya kalian yang sudah nontonin live saya sampai dengan 1 jam lebih, biasa aja sih. Ya sudahlah, mungkin ada yang ngantuk juga ya, dengerin ginian, mungkin ada yang ngantuk juga ya, nggak apa-apa. Segitu aja dari saya. Kapan tutupnya nih? Segitu aja, terima kasih mulu. Karena emang bikin closing tuh susah banget gitu. Kayak udah nempel aja gitu nih, bikin ngoceh begini ya. Jadi sedikit quotes ya. Kita tutup dengan quotes untuk video ini, yaitu quote-nya adalah gini. Kalau bersyukur cuma sekedar alhamdulillah, koruptor juga mengucap alhamdulillah. Saya Raka Atarsya, and until next time. Kayak Agung Hapsah. Enggak, saya Raka Atarsya.
Terima kasih. Pakai bahasa apa? Daerah apa? Betawi, Betawi. Ya udahlah. Sampai ketemu lagi dah. Ya, insya Allah begitu ya dah. Masa Betawinya ya. Ya udah begitu. Karena Betawi modern, saya bukan Betawi zaman dulu gitu. Ya udah, kapan kelar nih? Aduh, udah.